Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa setiap hal yang kami boleh nikmati, Tuhan, kami percaya bahwa itu nggak kebetulan. Semuanya sudah Engkau tetapkan, sudah Kau atur, sudah demikian rupa, Tuhan. Kami mau belajar hari ini lebih lagi untuk mengerti kebenaran-Mu, Tuhan, dengan bahasa yang sederhana. Tolong aku, Tuhan, tolong saya, Tuhan, supaya bisa menyampaikan, Tuhan, dan Roh Kudus-Mu menyingkapkan satu persatu kepada setiap kami agar kami bisa juga memahami dan kami bisa uh, Tuhan praktekin firman-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa, biarkan hati kami terbuka, Tuhan, terima firman-Mu, dan kami selesai dari acara ini kami bisa, Tuhan, excited untuk melakukannya. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Oke, selamat malam Bang Saulan, Resepto, dan teman-teman BMKU semuanya, alumni yang hadir di sini. Thank you udah memberikan waktu dan tempat ya buat aku hari ini bisa sharing. Sorry banget, ya PPT-nya sederhana banget ya, karena akhir tahun banyak sekali pekerjaan. Tapi nggak apa-apa, aku percaya nggak mengurangin semangat kita untuk bisa ada dan terima firman Tuhan. Oke, malam ini kelihatan ya di sini ya. Oke. Sebentar ya. F5. Sebentar. Mengapa sih harus? Oke. Aku patah-patah tahu jelas suaraku. Oke, Kak. Oke ya. Siap. Aku mau boleh unmute, kita baca bareng-bareng judulnya ya. Too much love will ... you. Oke, biar semuanya yang mungkin pasif nggak apa-apa, tapi yang aktif nggak ngantuk jadinya. Oke, 1, 2, 3. Too much love will save. Oke, nah kita akan menjawab titik-titik ini di akhir ya guys ya. Jadi benar-benar malam ini aku mau sharing sederhana yang sering banget kita udah denger bahas. It's all about kasih ya. Kira-kira tahu nggak di mana ayat yang bilang kalau kasih itu yang terbesar? Ayo komen. Coba siapa yang hafal bahwa di antara ketiganya kasihlah yang terbesar ini sering banget kok dibahas ya. Ada yang masih inget nggak alamatnya di mana? Di unmute boleh, di komen juga boleh ya. Ayo, ada yang masih inget nggak? Depannya Kak. Kak ya, Korintus ya. Ayo, ini aku nggak share di sini sih, cuman aku mau sama-sama ya. Oke deh, nggak apa-apa deh karena semuanya belum ada yang komen. Kayak pas Awan yang doang yang tahu sama kasih atau enggak ya. Semua udah pada tahu ya. Oke. Yuk kita buka dulu deh bareng-bareng, pada ada Alkitab ya. Di handphonenya pasti ada. Atau enggak Alkitab fisik. Boleh dibuka juga nih. Oke. Oke. 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, kita baca bersama-sama. Nggak usah di-unmute. Kalian bisa, teman-teman bisa baca dari ruangan masing-masing. 3, 2, 1. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke? Nah, amin. Oke, teman-teman, hari ini aku mau bagiin tentang kasih ya. Too much love will ... you. Nah, artinya apa sih? Nah, jika kita terlalu mencintai, itu apa sih akibatnya? Nah, mencintai siapa? Mencintai apa? Mencintai dengan bagaimana? Nah, itu kan yang akan kita bahas secara singkat. Anyway, waktu aku berapa sih? 35 menit ya?
Oke, sip. Aku lanjut ya. Nah, teman-teman, aku mau nanya. Pasti semuanya punya first love, ya enggak? Ayo. Who is your first love? Nah, jawab dalam hati ya. Nih, aku tahu nih, pasti teman-teman Unpad pada mikir, wah, gue first love-nya ini nih dulu nih. Gitu kan. Halo? Gimana? Kedengeran nggak ya suara aku? Atau putus-putus? Dengaran Kak, lanjut. Oh, lanjut ya, oke. Ya, who is your first love? Nah, biasanya kita akan jawab my first love is itu pasti si A, si B, si C. Nah, kalau dalam dalam hari ini aku mau menekankan sama teman-teman semuanya, it's okay in this world kita punya first love. Mungkin teman-teman kita ya, yang mungkin first love-nya waktu SMP ada gitu kan. Terus waktu SMA mungkin baru kenal cinta gitu kan. First love gue si Cantika nih Kabel gitu kan. Tapi hari ini aku mau bahas dan mau bold ya bahwa the first love kita itu siapa. Oke, nah aduh ini berantakan ya, sorry ya guys. Mungkin kita bisa bilang boyfriend kita, girlfriend kita, atau mom kita, mungkin father kita, mungkin teacher ya, atau hobi kita ya, first love kita, sehingga ya biasanya first love itu terngiang-ngiang ya dalam pikiran kita. Mungkin work, pekerjaan kita itu menjadi first love itu artinya adalah sesuatu yang membuat kita tuh candu dan perhatian kita full sama mereka. Sehingga ya biasanya kan kalau first love itu kenangannya indah ya guys. Dan ketika kenangan atau memorinya indah dalam pikiran manusia, alam bawah sadar manusia, itu membuat seseorang susah lupa akan kenangan itu. Makanya muncullah kopi kenangan mantan. Oke, nah jadi dari sinilah kalau aku mau gali teman-teman bahwa ya first love kita bisa aja human, bisa aja manusia. Tapi emang boleh ya kita menaruh manusia jadi nomor satu dalam hati kita. Nah, kita akan ulik lagi ya. Kita bakal cari tahu lagi. Emang bolehnya jawabannya apa ya? Emang boleh, gitu kan? Oke, next. Nah, oke, aku bakal bahas ini. Ya, our first love is. Nah, ini kita akan baca. Mungkin satu orang boleh bacain buat kita. Ini ada di Matius 22 ya, guys. Boleh satu orang bacain buat kita? Untuk menjawab hari ini, first love kita tuh siapa? Oke, satu orang boleh bantu aku untuk baca. Oke, aku bantu baca ya, Kak. Oke, thank you. Oke, our first love is, Yesus menjawab, cintalah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Yang di bawahnya juga, Kak. Ya. Itulah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua sama dengan yang pertama. Perintah kedua sama dengan yang pertama itu, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Oke. Amin, thank you, Dek. Nah, ya our first love di sini adalah ya cinta Tuhan. Nah, jadi ternyata jawabannya guys, ya first love kita emang harus Tuhan gitu. Boleh nggak kasih tahu sama aku satu orang ya pengalaman kalian tentang cinta pertama kalian? Gak apa ya, kita discuss aja ya. Aku bakal apa sih namanya, experience itu kan membuat kita semakin jadi peka ya sama apa yang Tuhan mau, karena Tuhan kasih kita experience dalam hidup supaya bisa nih menyinkronkan apa yang dia mau dengan apa yang dia tidak mau, do and don't-nya. Satu orang dong boleh kasih info ya sama kita semua, uh, first love experience kalian. Nggak apa-apa, singkat aja. Misalnya satu kata, first love itu tak terlupakan, misalnya gitu. Kak Septo gimana? Mungkin mama. Oh, mungkin mamah ya. Mamahnya your first love ya, Kak. Oke.
Kalau first love kakak mama, gimana Kak mendescribe-nya? Kenapa alasannya? Mungkin karena beliau pertama kali melihat saya di dunia ini ya. Wow, bener. Mantap. Setuju. Nah, ya berarti bener ya. Karena mama yang pertama kali yang lihat kita. Oke, thank you Kak Septo. Yang lain, kira-kira siapa first love kalian? Ada yang mau bantu jawab? Kesan kalian mendapatkan cinta pertama pasti tak terlupakan lah intinya ya guys. Pasti ngerasa bahwa iya, cinta pertama yang saya terima ini yang benar-benar yang memorinya sangat-sangat indah dan membuat saya tuh menganggap posisi beliau ya yang kita cinta itu adalah inspirasi. Oke? Nah, family bisa jadi first love kita. Nah, di sini ada ayah, ada ibu, dan ada adik-adik, semuanya anak-anaknya. Nah, ini bisa jadi first love kita karena kita tinggal pertama kali di dalam lingkungan mereka, komunitas paling kecil yaitu keluarga. Oke. Nah, Queen menyatakan bahwa too much love will kill you. Nah, guys, kalian boleh melihat di sini, terlalu banyak cinta akan membunuh Anda. Sama seperti pantai, sama sekali tidak sama sekali. Nah, mungkin ini terjemahan ininya ya. Ini akan menguras kekuatan yang ada dalam dirimu. Katanya, terlalu mencintai itu akan menguras kekuatan dalam diri kita. Menguras emosi ya. Biasanya kalau cinta pertama, kalau misalnya kita nih yang baru lulus kuliah, gue kepikiran buat nyenangin mama gue. Oke, berarti gue harus beliin A, beliin B, beliin C, beliin D. Tapi tanpa memikirkan bahwa pertama kali buah sulung upah gaji kita itu sebenarnya buat siapa sih yang paling penting? Ya buat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kerjaan, kita nggak bisa membahagiakan orang tua kita. Nah, sometimes kita mikir ke human dulu gitu. Padahal firman Tuhan bilang apa? Ya cintailah Tuhan Allahmu, itulah yang perintah yang pertama. Dan yang kedua adalah cintailah sesamamu manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Dan ini sering terjadi ya di alam bawah sadar kita bahwa cinta yang kita kasih ke orang itu lebih besar porsinya dibanding sama Tuhan. Benar apa benar? Nah, jadi memang itu sering terjadi dan aku alamin itu guys. Aku alamin itu dan itu membuat aku kadang ya benar-benar kayak wah sadar nih kalau hari ini aku terlalu mengandalkan pikiranku sendiri, aku terlalu salah gegabah mengambil keputusan karena dasar cintanya adalah cinta kepada orang. Pertama ada rasa nggak enakan, misalnya kayak ya udah kita ngelakuin apa yang dia mau deh gitu supaya dia tetap menerima kita ya kan. Cinta dinyatakan untuk kita bisa diterima, bener kan? Cinta dinyatakan untuk kita bisa dikasihi balik gitu kan. Nah, padahal ya itu sebenarnya kita mencintai manusia itu nggak ada habis-habisnya guys. Karena kita juga bakal mengecewakan mereka dan ketika kita lebih mencintai manusia dibanding Tuhan, jawabannya akan selalu mengecewakan. Ya nggak? Kita mencintai pelayanan kita dibanding Tuhan, jawabannya pasti akan mengecewakan. Kita mencintai apa lagi? Mencintai lebih besar cinta kita kepada aktivitas kita, hobi kita, itu akan membuat kita lebih menguras tenaga dan kekuatan sehingga membuat kita apa di sini lirik lagu Queen ini membuat Anda berdarah, menjerit dan merangkak. Ya. Jadi ya kalau misalnya cinta kepada dunia lebih besar dibanding cinta sama Tuhan, itu akan membunuh kita. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti dan itulah yang dunia mau gitu. Tuhan mau kalau kita mencintai dia lebih dulu. Tapi kita sering mencintai Tuhan yang kedua. Ya kan?
di 2023 coba kita renungin, kita semua ya, termasuk aku, apakah kita lebih mencintai pekerjaan kita, atau kita yang udah punya anak, kita lebih mencintai anak kita, atau kita yang udah punya calon istri, atau calon pacar, atau gebetan, atau siapapun, apakah kita lebih condong mencintai mereka? Renungin lagi, apakah saya lebih mencintai pekerjaan dan pelayanan saya? Nah, semuanya itu perlu direnungkan. Dan ketika kita merenungkan, Roh Kudus nggak akan diam, dia bakal kasih suaranya, a little voice. Dia akan kasih suaranya untuk ngebold sebenarnya kamu tuh lagi lebih mencintai prioritas yang kedua dibanding prioritas yang pertama. Nah, kadang menurut kita baik, oh kita ngelakuin A sampai Z. Tapi belum tentu itu baik menurut Tuhan. Dan yang nilai itu nggak bisa orang lain. Mungkin orang lain bisa kasih nasihat, tapi kembali lagi Tuhan tuh personal ya guys. Tuhan tuh pribadi, dia mau masuk dalam hidup kita, dia mau diandalin sama kita. Kalau kita nanya langsung sama beliau, sama dia, sama Tuhan yang besar. Dan aku yakin kita semua di sini punya hubungan, dan Tuhan rindu hubungan personal itu. Ya udah, itu yang sebenarnya terutama. Aku adalah cinta pertamamu. Mungkin Tuhan bisa bilang gitu kali ya. Aku adalah cinta pertamamu, Bel, gitu. Kamu nggak bisa ngandelin pikiran kamu nggak bisa ngandelin manusia, kamu nggak bisa berekspektasi sama siapapun. Aku adalah yang punya kehidupan kamu. Gitu. Dan ketika kamu lemah, ketika kamu lengah, ketika kamu capek dengan pekerjaan pelayanan kamu, ketika kamu lelah dengan dosen kamu, ketika kamu bosan dengan skripsi yang belum selesai-selesai, ketika kamu bingung hubungan persahabatan atau hubungan percintaan kamu dibawa kemana, ketika kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan ke depan, ya udah kembali kepada aku gitu. Karena aku tuh mencintai kamu, dan kamu juga harus mencondongkan hati kamu kepadaku. Karena kamu tahu nggak guys, kalian kita tahu kan, ketika hubungan ada feedback, ketika timbal balik, pasti akan terjadi hal yang baik. Sinergi. Bener nggak? Gayung bersambut. Nah, tapi pertanyaannya, Tuhan cinta kita. Pertanyaannya, kita cinta Tuhan nggak ya? Itu boleh kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kita cinta Tuhan nggak ya? Aku nggak tahu sedalam apa teman-teman berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, pertanyaannya ini dalam banget soalnya menurut aku ya, karena setiap hari aku juga bertanya, gue cinta Tuhan nggak sih sebenarnya gitu. Kalau gue cinta Tuhan, gue nggak ngelakuin ini. Kalau gue cinta Tuhan, gue akan males untuk ini. Dan itu yang setiap hari yang harus aku tanyain, aku renungin. Gue tuh cinta Tuhan gak sih? Atau gue cuman kayak Tuhan cuman kayak minta hati kita doang loh, minta kita untuk text time buat datang sama dia dan bilang, Tuhan, aku mencintaimu, aku mau jadi sepertimu. Itu pun gak ada waktu untuk itu. Dan itu sering terjadi, apalagi kita yang bekerja. Hati-hati, pelayanan juga sering menjebak kita untuk lebih mencintai pelayanan kita dibanding Tuhan sendiri, gitu kan. Nah, next ya. Oke, nah Tuhan bilang gini, teman-teman. Ini dari Yohanes 3:16, bahasa Indonesia sehari-hari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, oke. Nah, dia begitu besar mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggal. Nah, dia bold banget ya. Dia mengakui. Siapa sih Tuhan yang mengakui bahwa diri dia tuh mengasihi dunia? Ada nggak? Semua Tuhan di agama masing-masing nggak ada yang mengakui dirinya bahwa dia adalah Allah dan
nggak ada yang mengakui bahwa dia mengaruniakan, dia merelakan anaknya tunggal. Ada nggak agama lain yang mungkin kita bisa lihat ya semua agama gimana, tapi di sini di dalam kekristenan kita harus berbangga bahwa hanya Kristus, hanya Allah yang berani loh mati di kayu salib, ya, merelakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang ini binasa nih ya, kita semua nih yang berdosa bisa beroleh hidup kekal. Sebegitu besarnya kasih dia, dan kita harus banyak merenungkan kasihnya sebelum hari-hari ke depan yang semakin jahat, guys. Ya, kita semua percaya bahwa adanya AI, adanya teknologi yang semakin maju membuat dunia ini makin jahat. Benar nggak? Nah, jadi bisa jadi nih, semua teknologi itu menggantikan Tuhan. Itu bisa jadi. Aku kemarin baru nonton film, ada film AI, dan itu serem banget. Orang dunia sedang merancangkan manusia berupa AI. Dan filmnya sih akhirnya ya, endingnya, nanti kalian boleh lihat filmnya, namanya AI ya judulnya. At the end, dia menyadari bahwa setiap ciptaan Tuhan itu nggak bisa digantikan. Orang nggak bisa menciptakan manusia gitu intinya. Dan ya itulah teman-teman, aku lanjut lagi ya, itu hanya ini aja tambahan. Nah, di sini firman Tuhan bilang apa? Boleh dong satu orang baca, teman-teman kita yang laki-laki baca ayat 17 sampai 21. Halo, teman-teman kita laki-laki boleh ya bacain satu ya. Saya boleh deh. Oke, thank you. Ya, yang mana ya? Maaf, Semuanya, semuanya. Kak Ede ya. Ya, oke. Ah, yang 17, sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Terus yang ke-18, orang yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena ia tidak percaya kepada anak Allah yang tunggal. Lalu selanjutnya, ia dituntut berdasarkan hal ini, terang itu sudah datang ke dunia. Tetapi manusia lebih menyukai gelap daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Lalu selanjutnya, setiap orang yang berbuat jahat benci kepada terang. Ia tidak mau datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat jangan kelihatan. Terakhir, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa apa yang dilakukannya itu adalah menurut kehendak Allah. Amin. Oke, thank you Andreas ya. Ya, Oke, makasih deh. Nah, oke. Andreas kira-kira dapetin something nggak dari sini? Boleh share apa? Dari ayat yang kamu baca aja. eh, Allah ngirim anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakimi. Itu sih. Yes, amin. Oke. Thank you Andreas, bener banget ya. Sepakat bahwa jelas banget kita harus inget-inget baik-baik ya, bahwa sekalipun kita ngelakuin kesalahan, Tuhan nggak pernah judge kita. Jadi jangan pernah takut buat datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau belajar mengasihimu. Karena dia itu nggak datang buat mengejudge kita, ya. Even manusia datang untuk ngejudge kita, ngebully kita, ya udah nggak apa-apa. Tapi ingat, aku harus mencintai Tuhanku karena hanya dialah yang memahami aku, memahami proses hidupku, memahami kelabilanku, memahami kegalauanku, dan dia nggak pernah menghakimi aku. Kita datang dengan keberadaan kita. Kita datang dengan apa adanya. Jadikan Tuhan tuh benar-benar first love kita, di mana first love kita itu adalah tempat curhat kita. Kalau misalnya nih,
Kak Septo pasti pernah curhat sama mama kan, pulang ke rumah kayak habis capek ngapain, pasti cerita ke mama. Nah, oke, it's fine kalau manusia menjadi pendengar yang baik juga, tapi pastikan kalian juga cerita nih sama Tuhan. Kita semua cerita sama Tuhan kelemahan kita, kondisi kita, kegalauan kita, kegagalan 2023 sebelum masuk 2024. Tuhan, aku gini, Januari gini, sampai akhirnya aku kayak gini. Tuhan, aku udah buat gini, tapi orang lain gak suka. Nah, semua diceritain. Karena dia gak pernah ngejudge kita. Dan dia bahkan datang untuk menyelamatkan jiwa kita yang sering labil, yang sering galau, yang sering berbuat kesalahan yang sama. Amin. Nah, jadi teman-teman, ya kalau kitanya nggak datang sama Tuhan, kita jadi kelompok orang gelap, ya. Kita akan terbunuh pelan-pelan, ya. Terbunuh karakter, ya, mental illness, itu pasti terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau hari ini Tuhan bilang, ya udah, aku datang loh untuk menyelamatkan kamu, bukan menghakimi kamu. So, what are you waiting for, ya kan? For that. He said that, ya kan? He said that. Itu bukan kata siapapun, ya. Bukan kata Kak Septo, bukan kata Pak Saulan, tapi kata Tuhan. Bukan kata Kak Marbel, tapi kata Tuhan, benar kan? So, apalagi yang kita tunggu gitu. Kalau kita punya tempat curhat dan punya tempat problem solving terbaik, yaitu Tuhan. Ya, tapi kadang teman-teman kita sering nggak suka sama jawaban Tuhan, mungkin yang bertolak belakang sama keinginan daging kita. Tapi it's fine, Tuhan tuh punya free will, kasih free will buat kita. Cuman dia nggak akan serta-merta meninggalkan kita, ya. Dia tetap menyelamatkan. Sampai akhir hidup kita, fungsi tujuan dia untuk menyelamatkan kita. Jadi berbahagialah kalau hari ini kita sudah kenal Tuhan Yesus dan terima dia sebagai juru selamat. Aku yakin semua sudah ini ya, menerima Yesus sebagai juru selamat ya guys ya. Ya. Oke, nah. Next. Oke. Too much love will save you. Nah, jadi ketika kita benar-benar mencintai Tuhan, kita baru selamat. Nah, ya, ketika kita benar-benar mencintai Tuhan, kita baru selamat. Tadi kalau kita mencintai human, manusia, atau aktivitas, atau hobi, ya, kita bakal terbunuh secara pelan-pelan. Tapi kalau kita mencintai manusia, teman-teman, mencintai Tuhan, lebih dari apapun ya, kita akan diselamatkan. Amin. So, nih, ini buat kita 2024, set our priority. Yang pertama adalah Tuhan, kedua adalah family, ketiga itu work and study ya. Keempat, service at church. Kelima, another community. Oke, guys. So, ini dia yang perlu kita pegang dalam kehidupan sebelum 2024 di depan mata. Aku berharap beberapa orang sukses mendahulukan Tuhan, ya, banyak dari mereka yang mendahulukan Tuhan, ya, itu sukses hidupnya, ya, bisa. Mungkin kalau dibilang zaman sekarang bisa nggak sih work-life balance? Sangat bisa, ya, sangat bisa karena teknologi membantu kita, right? Ya nggak sih? Teknologi membantu kita. So, gunakan teknologi sebaik mungkin. Kalau kita sering scrolling, kalau boleh gunain waktu scrolling untuk menambah sesuatu yang baru dalam hidup kita. Jadi waktu nggak terbuang sia-sia. Nah, itu sih yang aku mau sampaikan supaya 2024 kita semakin lebih menjadi generasi emas ya, generasi yang membangkitkan juga semangat bangsa untuk menuju negara maju. Aku percaya teman-teman set priority-nya semakin lebih mantap ya, buat kuliah, buat kerjaan, bahkan buat teman-teman yang melayani. Hati-hati ya, pelayanan tuh bisa loh jadi nomor 1. Ingat, Tuhan tuh nomor 1. Ya, itu nggak bisa ditawar. Pelayanan itu, aku pernah ngalamin itu dan aku akhirnya kejebak dengan rutinitas yang membuat aku akhirnya tidak lebih mencintai Tuhan dibanding segalanya. So, hati-hati sekali lagi, perlu banget untuk merenungkan ini baik-baik.
Tuhan senang ketika kita mengaku salah karena Dia setia dan adil. So, semangat buat 2024. Ini dari aku. God bless you teman-teman semuanya. Thank you. Kita berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa setiap yang kami lakukan hari ini nggak sia-sia karena kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Terima kasih juga buat Bapak Saulan Tuhan yang sudah support kami Tuhan dalam pelayanan di PMK supaya beliau semakin lagi setia dalam Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, bahkan buat semua teman-teman PMK dan PMKU khususnya BPH, Kasepto, dan teman-teman eksternal pelayanan UNPAD lainnya yang belum hadir Tuhan, biarkan kami menjadi garam dan terang di tempat kami masing-masing dengan talenta dan potensi kami Tuhan. Kami percaya nggak ada yang paling menonjol, kami cuma menonjolkan Tuhan. Kami hanya mau supaya prioritas kami adalah Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan nomor satu, Tuhan Jesus is center of it all Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan setiap kami selesai dari Nimogi, kami Tuhan ingat bahwa kami mau 2024, kami mengutamakan Tuhan dibanding segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu, aku berdoa buat perkuliahan adik-adikku, aku percaya mereka semakin semangat dalam perkuliahan, apapun Tuhan yang mereka kerjakan di organisasi juga menjadi dampak yang baik buat teman-teman dan circle lainnya. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, papa mama kami, adik-adik, kakak kami, semuanya Tuhan, dan bahkan liburan kami yang mungkin ada yang pulang kampung, mudik, Kau berkati dalam perjalanan. Terima kasih buat semua hal yang baik yang kami sudah nikmati di 2023. Biarkan persaudaraan kami di UNPAD Tuhan, kami semakin erat. Bahkan apapun yang kami boleh kerjakan ke depan, biarkan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, teman-teman yang excited buat 2024, buat tetap mengasihi Tuhan dan menjadikan dia nomor satu. Sama-sama katakan, amin. Amin, Oke, amin. thank you.